Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masih kembali menyimak dan membuka video channel saya. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat atau memaparkan tentang preview dari sebuah TOEFL gitu ya. Saya yakin sih sebenarnya kalau mahasiswa saya yang menyimak ini sudah mengetahui dan sudah paham ketika saya menjelaskannya di kelas pada pertemuan pertama pada mata kuliah review structures ya. Tapi tidak ada salahnya ketika saya kemudian mencoba merekam kembali apa yang poin-poin atau preview hal-hal penting apa aja sih harus diketahui dari TOEFL itu gitu ya. Oke, TOEFL itu stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, gitu ya. Dan tes ini biasanya digunakan untuk kalau di Indonesia itu uh, sebagai prasyarat untuk melamar beasiswa ke S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau juga bisa kalau sekarang digunakan untuk sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen, atau juga digunakan untuk sebagai salah satu plus point dari kenaikan promosi jabatan gitu ya. Oke, TOEFL itu sebenarnya is a brand ya, which belongs to ETS. Jadi ETS itu English Testing Service, jadi sebuah institusi yang memang company ya, dia memang company yang punya brand, punya apa brand produknya itu namanya TOEFL gitu. Nah, ETS itu memang dia brandnya tuh apa memiliki atau TOEFL itu memang miliknya ITS gitu. Jadi memang tidak boleh ada karena dia brand yang nggak boleh ada lagi yang lain atau situs lain menggunakan brand yang sama gitu. Makanya sekitar tahun 2006 atau 7 ya kalau nggak salah ITS kemudian melaporkan atau mendaftarkan brand ini kepada Haki, dan jika ada yang menggunakan dengan nama yang sama bisa digugat gitu ya. Itu lumayan panjang, jadi makanya beberapa course atau English course itu mengubah namanya, bukan TOEFL lagi, ada yang kayak kalau di Swagati itu TAP gitu ya, Test of English Proficiency, atau ada juga yang TOEP gitu, Test of English Proficiency dan lain sebagainya, banyak sekali macamnya namanya, tapi sebenarnya itu sama, yaitu tes kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Oke, so di TOEFL ini, TOEFL itu memiliki tiga, kalau berdasarkan medianya, media digunakan, TOEFL itu memiliki tiga jenis media yang berbeda. Yang pertama, pada awalnya tentunya, pada awal diciptakannya atau dibuatnya TOEFL itu masih menggunakan media paper, maka disebut paper-based test. Kemudian setelah computers merebak atau ditemukan, dan kemudian juga dunia pendidikan sudah menggunakan media digital dalam proses pembelajarannya, maka tes TOEFL pun kemudian menambahkan satu jenis tambahan tes baru yang berbasis komputer atau yang disebut dengan CBT atau Computer Based Test. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ITS juga kemudian mengembangkan kembali ragam atau jenis dari tes TOEFL itu sendiri, di mana ketika internet betul sekali sudah booming dan kita sudah memasuki era 4.0 now, mungkin akan going to be 5.0. However, ITS kemudian melahirkan atau menciptakan satu jenis tes baru yang berbasis internet atau kita sebut online test gitu ya. Atau nama populer itu adalah IBT, Internet Based Test. Tentunya kan dari namanya saja menggunakan media internet, di mana tentunya ada komputer tetap dipakai gitu ya. Dan juga tesnya itu bisa secara online. Jadi tes takernya ada di Indonesia, tes givernya tetap misalkan ada di ITS atau cabang-cabangnya di seluruh dunia. Kalau pusatnya kan ada di New York, itu bisa jadi ada representatifnya di Indonesia kayak di Jakarta. Jakarta juga ada beberapa course yang memang menjadi ambasadornya ITS gitu ya, kayak IELTS gitu, IDP dan lain sebagainya. Nah, itu tes internet based test itu lumayan ya, tapi memang lebih kekinian gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, di negara berkembang seperti Indonesia,
cukup menggunakan paper based atau paper based atau computer based saja sudah bisa atau masih tetap digunakan. Bukan berarti kemudian paper based dan computer based tidak bisa digunakan lagi atau tidak berlaku lagi ya. Bukan seperti mata uang. Ini hanya ragam tes taker, ragam tes yang kemudian semuanya masih bisa digunakan gitu. Tergantung pada lembaga yang akan menerima atau mengajukan persyaratnya. Tentunya kayak misalkan kalian mau mengajukan beasiswa ke luar negeri misalkan. Ada di beberapa negara kayak seperti di Amerika masih tetap menerima ITP atau Institutional Test TOEFL gitu ya. Jadi masih pakai paper based tapi dengan syarat yang tentunya skornya sesuai dengan persyaratan mereka. Kemudian ada juga yang sudah pakai CBT, computer based, ada juga yang pakai internet based. Jadi sebenarnya tidak ada yang expired dan tidak gitu ya, karena itu tergantung dari negara yang yang dituju. Kita mau apply kemana dan persyaratannya seperti apa. Yang pasti itu harus resmi dan harus dari lembaga perwakilan atau yang berasosiasi dengan ITS gitu ya. Oke, so itu dulu ragamnya. Dan apa sih sebenarnya bedanya? Apa sih bedanya paper based, TOEFL paper based, computer based, sama internet based? Nah, ini yang kemudian akan menarik gitu ya. Kalau paper based dengan computer based, yang perlu kalian ingat bahwa paper based dan computer based itu tidak ada yang, maksudnya bagian-bagian di dalamnya, sectionnya, it's almost the same ya. Jadi memiliki 3 bagian, yaitu listening, kemudian structure and written expression, dan juga reading comprehension. Jadi kalau paper based sama computer based yang mungkin kalian biasa temukan di beberapa kursusan bahasa Inggris itu masih memiliki section yang sama, yaitu 3 ya. Mungkin bedanya di mana? Bedanya di ketika pada saat prosedur atau pengerjaannya. Jadi kalau kalian pernah mengambil tes TOEFL menggunakan paper based itu kan ketika listening, jadi si pengawas mengatakan do not open, atau mungkin di bawah soalnya itu ada tulisan do not open to the next page gitu ya, sampai kita sudah selesai mengerjakan soal atau mendengarkan soal listening pada section listening, ya kan? Nah, kemudian untuk structure sama reading kita sih bebas ya, mau menjawabnya dari belakang, mau menjawabnya dari depan gitu, mau menjawabnya yang gampang-gampang dulu. Kalau di paper based itu kan bebas ya, pun sama di computer based juga. Kalau di kolom structure sama di kolom reading kita masih bisa mengulang. Artinya melihat halaman sebelumnya gitu. The next page sama the previous page itu kita masih buka-buka gitu. Jadi bedanya cuma ada kalau paper based itu dia pakai paper, kemudian kalau computer based ya ada di soalnya ada di layar komputer gitu. Cuma itu aja sih pembedanya antara paper based sama computer based. Jadi oh ya, dan mungkin lebih kalau ke computer based itu timernya, limit waktunya itu sudah sangat ketat ya. Kalau mungkin dulu kalian yang pernah mengambil tes TOEFL di kursusan itu mungkin akan si supervisornya akan mengatakan dengan your time, so the time will be finish at bla 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 gitu ya. Kalau di computer test IBAS itu udah ketika waktunya udah habis, ya udah aja hilang, kamu nggak bisa mengerjakan, maksudnya tampilan itu emang nggak bisa lagi dibuka lagi itu untuk mundur-mundur, go to the previous page atau itu udah nggak bisa lagi, langsung to the next section gitu ya. Itu bedanya sih antara computer sama paper based. Kemudian kalau yang apalagi ya, oh ya, nah ini karena tadi computer sama paper based itu masih memiliki 3 section yang sama, berbeda tentunya dengan internet based test. Nah, entah bagaimana, mungkin saya yakin saya sendiri selaku praktisi pembelajaran bahasa Inggris sangat setuju dengan section yang baru yang ada di internet based itu. Apa sih yang baru itu? Dia memiliki 4 section yang mewakili 4 language skills. Ada listening, ada speaking, ada reading, ada writing. Jadi seimbang. Ada yang productive skill, ada juga yang productive skill and receptive skill gitu ya. Jadi semuanya tes taker itu dinilai dari productive skillnya juga receptive skillnya. Nah, productive skillnya itu dalam bentuk oral, jadi interview online gitu ya. Kemudian written juga, you will be given the questions and you have to make an essay, harus buat essay gitu ya. Dan itu juga